Saudara, pemerintah memprediksi arus balik akan terjadi pada hari Minggu dan Senin 14 dan 15 April. Sejumlah persiapan telah dilakukan agar arus balik berjalan lancar. Hal ini disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi yang juga mengimbau supaya pemudik kembali lebih awal untuk menghindari puncak arus balik. Menhub menambahkan, puncak arus balik juga dipengaruhi faktor hari Selasa 16 April di mana ASN sudah dijadwalkan kembali masuk kantor. Kita memang harus memanage hari-hari yang sudah ada. Kita ada 4 hari, mulai besok sampai hari Senin. Hari Selasa sudah masuk. Puncaknya diperkirakan adalah hari Minggu dan hari Senin. Nah, oleh karenanya, sebaliknya seperti Presiden waktu itu menganjurkan kembalinya lebih awal, kalau bisa besok atau lusa Sabtu, ya, karena Minggu dan Selasa, Minggu dan Senin itu pasti terjadi suatu kenaikan yang besar. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, termasuk perbaikan untuk menghindari adanya kecelakaan saat arus balik 2024. Terkait penerapan kontraflow akan dilakukan jika terjadi kepadatan pemudik. Polisi juga akan menyiapkan reflektor di kedua bagian, termasuk menyiagakan petugas dan safety car untuk memelihara kecepatan. Selain itu, penerapan one way atau satu arah pada arus balik akan dilakukan di kilometer 414 di Kali Kangkung sampai kilometer 72 di Jakarta Cikampek. Yang akan kita lakukan pada saat arus balik, ya, sesuai dengan jadwal kita akan lakukan one way, ya, dari kilometer 414 di Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 ya di Jakarta Cikampek. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraflow ya, dari kontraflow sampai dengan kilometer 47. Itu yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di momen libur Lebaran pagi ini? Kita akan simak laporan jurnalis Kompas TV. Ada Novelia Hasanah di gerbang tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah dan Veronica Kartone di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Kita ke Novelia dulu. Novelia, selamat pagi. Kalau di Semarang seperti apa situasi arus lalu lintasnya? Kemudian kapan puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Hingga Kamis Jumat pagi hari ini di gerbang tol Kali Kangkung terpantau lancar, cenderung sepi karena memang masih pagi hari saudara. Nah, hari ketiga Lebaran atau mungkin hari pertama arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi tadi mengalami penurunan volume kendaraan dengan rata-rata sekitar 800 kendaraan per jamnya yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung dan ada sekitar 400 kendaraan per jamnya yang memasuki gerbang tol Kali Kangkung yang mengarah ke Jakarta, saudara. Nah, saudara, dari gerbang tol Kali Kangkung, PT Jasa Marga Ruas Tol Semarang Batal membuka 6 gardu utama masuk dan juga 8 gardu keluar gerbang tol GT Kali Kangkung yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, saudara, menurut prediksi rencananya hari ini akan diberlakukan one way siang hari ini, namun pembukaan one way dan juga pemberlakuan kapan one way akan berlaku di gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga gerbang tol Cikampek kilometer 72 masih bersifat situasional melihat situasi di arus lalu lintas Jumat nanti siang, Okta dan juga saudara. Untuk para pemudik yang akan balik ke kotanya masing-masing dan dapat mengajukan libur lebih lama, mungkin dari PT Jasa Marga juga menawarkan diskon tarif tol sebesar 20% di tanggal 17 hingga 19 April, lebih tepatnya pada hari Rabu hingga hari Jumat setelah puncak arus balik yang diprediksi sekitar hari Sabtu besok hingga hari Senin atau sekitar tanggal 13 sampai dengan 15 April 2024. Okta dan juga saudara, puncak arus mudik apabila terjadi besok dan juga sampai dengan Senin, bagi pemudik yang ingin balik menghindari dari puncak arus mudik dapat menikmati diskon tarif tol tersebut, saudara, yang berlaku apabila tap in di gerbang tol Kali Kangkung dan tap out di gerbang tol Cikatama. Dari yang awalnya saldo
tarif sekitar 421.500 menjadi sekitar 337.200. Namun dengan syarat tap in di Kali Kangkung dan tap out-nya di Cikatama. Okta. Lancar di gerbang tol Kali Kangkung. Sekarang saya mau ke Veronica Kartono di sekitar gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Veronica, kalau di sana situasinya bagaimana? Kemudian adakah skema tertentu yang disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan pemudik? Ya, selamat pagi Okta dan saudara, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda semua yang merayakan. Pantauan terkini dari gerbang tol Cikatama terpantau sangat lengang Okta dan saudara, baik itu yang menuju ke arah Palimanan maupun yang menuju ke arah Jakarta. Semua lajur dibuka, tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan sampai dengan pagi ini. Gerbang tol juga semua dibuka, baik itu gerbang tol utama maupun gerbang tol satelit. Tapi memang terpantau di sini pada pagi hari ini kendaraan yang menuju ke arah Palimanan ini jauh lebih ramai begitu dibandingkan dengan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Sesuai data yang kami dapatkan pula dari pihak Jasa Marga ini menunjukkan bahwa memang ini sudah mulai cenderung normal begitu ya. Lalu lintas gardu masuk atau dalam artian yang menuju ke arah Palimanan ini sebanyak 2.830 kendaraan. Sedangkan yang menuju ke arah Jakarta ini sebanyak 1.465 kendaraan. Jadi memang masih ada selisih di sini yang perlu diperhatikan bahwa memang masih lebih banyak yang menuju ke arah Palimanan dibandingkan ke arah Jakarta. Selain itu yang perlu diperhatikan pula di sini Okta dan saudara adalah terkait dengan arus balik begitu ya. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga dan Kementerian Perhubungan diprediksi bahwa arus balik ini nanti akan mulai terjadi kepadatan sekitar H+2 sampai dengan H+6 Lebaran atau sekitar tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 April. Di mana puncak dari arus balik tersebut akan diprediksi terjadi pada tanggal 15 April 2024. Itu jatuh pada hari Senin begitu Okta. Jadi bagi Anda yang masih berada di kampung halaman begitu ya, dianjurkan oleh pihak Kementerian Perhubungan dan pihak Jasa Marga untuk mulai bisa mengatur jadwal kembali dari kampung halaman agar tidak terjadi penumpukan di tanggal-tanggal yang tadi sudah diprediksi oleh pihak Kementerian Perhubungan dan pihak Jasa Marga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Okta dan saudara, pihak Jasa Marga nantinya akan memberlakukan beberapa hal. Yang pertama adalah rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Kemudian 72 maksud kami. Kemudian dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas kontraflow yang masih terus kami nantikan informasinya akan berapa lajur dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan sementara ini. Okta, kembali ke studio. Terpantau masih lancar di Cikatama maupun tadi juga di Kali Kangkung, tetapi memang tetap ada rekayasa yang disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya pemudik di prediksi puncak arus balik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Veronica Kartono dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Sebelumnya ada juga Novelia Hasanah dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali teman-teman.